Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Anita Alfatunisa. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran yang kita dapatkan bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada menurut faktor penyebab terjadinya pengangguran. Nah, di dalam sini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak melakukan pemberhentian karyawan seperti PHK besar-besaran. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya, peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri akan sulit. Kenapa? Karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan, akan tetapi perusahaan menginginkan sektor industri. Nah, maka dari itu masyarakat harus bisa menyesuaikan diri apabila ingin bekerja. Yang ketiga yaitu ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dengan para pencari kerja. Entah itu karena beberapa kendala, misalnya kendala informasi, waktu, ataupun geografi. Disitulah mengakibatkan pengangguran friksional itu terjadi. Yang keempat, yaitu ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Perusahaan yang biasanya lebih memilih penggunaan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia akan lebih cepat, mudah, dan menghemat biaya karena tidak perlu lagi melakukan upah tenaga kerja, memberikan tunjangan kepada tenaga kerja, maka dari itu pengangguran teknologi ini bisa terjadi. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Di dalam sini juga ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan si para pencari kerja. Maka dari itu pengangguran terbuka ini bisa terjadi. Yang kedua, ada pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah menganggur. Pengangguran jenis ini ditujukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan, namun jam kerjanya hanya sedikit atau tidak sesuai standar 7-8 per hari, sehingga menghasilkan mereka pun kadang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu pengangguran setengah menganggur ini bisa terjadi. Yang ketiga yaitu ada pengangguran terselubung. Mengapa pengangguran terselubung ini bisa terjadi? Karena pengangguran yang pada orang mempunyai pekerjaan akan tetapi produktivitas di dalam dirinya itu rendah. Entah itu karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan atau yang lainnya. Pengangguran jenis ini menyebabkan produktivitas kerja itu sangat rendah. Maka dari itu pengangguran terselubung ini bisa terjadi. Yang keempat ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika terjadinya pergantian musim. Misalkan, orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah, mereka akan menganggur
setelah panen itu selesai. Apabila petani sawah itu masih melakukan panen, dia tidak termasuk pengangguran musiman. Akan tetapi, jika panen itu selesai, maka dia akan menjadi pengangguran musiman. Begitupun pekerjaan yang lainnya seperti nelayan, para pencari buah. Nah, di situ bisa terjadi pengangguran musiman. Nah, di sini yang terakhir yaitu bagaimana sih cara kita mengatasi pengangguran ini? Sebenarnya, pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk mengatasi pengangguran-pengangguran di negaranya, seperti diperbanyaknya pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Namun, untuk mengurangi pengangguran tentu saja harus ada pada kesadaran dari diri sendiri. Walaupun pemerintah meningkatkan pelatihan kerja, melakukan berbagai cara, akan tetapi dirinya tidak acuh dalam memperbaiki dirinya, maka pengangguran tidak akan menurun. Meskipun seseorang memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, jika si dirinya ini malas dan tidak kreatif, maka tentu saja akan sulit bagi negara untuk mengurangi pengangguran. Namun, yang jelas dalam mengurangi pengangguran, seharusnya setiap perusahaan itu lebih memperbesar kesempatan kerja dan tidak membeda-bedakan pencari kerja. Nah, maka dari itu, sejak dini kalian harus mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin, memiliki kreativitas yang lebih baik karena di luar sana banyak pesaing-pesaing para pencari kerja yang akan menduduki di mana kalian akan bekerja. Maka dari itu, tingkatkan, perbaiki diri kalian dari sejak dini. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.